biasanya ada pare. Mana? Tuh, Sioman. Sioman yang enggak. Nggak ada. Astaga. Solar nggak diisi loh. Solar masih ada. Solar. Solar masih ada sih. Siap.
sini aja ya. Ini wadah minum bah. Kalau mau ngambil air minum. Kenalan sama Pak apotekernya. Kenalan sama apoteker. Mau jalan-jalan terus sebentar ya. Oke. Iya, betul tuh. Nggak tahu tuh kayak apa selewat apa di sini itu jadi Dia tuh kemarin nggak tahu kenapa tiba-tiba mau ke Assalamualaikum. Dari kemarin saya pengen kenalan enggak. Kadang nggak ketemu, waktu itu Iya. juga saya sempat nggak masuk sih Senin pas Desember. Saya juga kemarin liburan berapa lama ya? Anak-anak sekolah tuh. Oh iya, Kan pada libur tuh. iya. Jadi apa namanya? Ikutan libur juga. Dari mana deh? Dari kalau misalkan domisili orang Kuningan. Iya. Kalau misalkan kuliahnya lulusan dari Unpad. Oh. Hebat. Enggak, Dari iya. Unpad. Masih Luar banyak biasa. belajar. Sama aja, belajar terus. Di kedokteran juga selesai bukan berarti berhenti belajar ya. Belajar terus. Soalnya kan kalau dunia kesehatan mah banyak update-nya. Iya, betul. Banyak update-nya, apalagi sekarang juga kan lagi booming masalah stem cell. Belajar lagi. Sebenarnya sih saya harusnya udah pensiun. Ya, alhamdulillah kalau masih bermanfaat. Kemarin juga saya lihat sini, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Namanya siapa ya? Nabila. Nabila. Kemarin berapa kali saya kesini pas. Boleh duduk ya? Iya boleh Ibu ya. Ini aja. Sambil lihat-lihat ya ini. Nabila. Terus Ibu, Heeh. jadi ya di sini juga baru Iya. pertama jadi masih Gak apa-apa lagi dikit lah itu saya pengalaman. belajar itu ya, bersosialisasi dulu ya. Kalau ilmu sih pastinya dari Unpad, alhamdulillah. Anak pinter ini, anak pinter dan Insya soleh. Allah. Jadi mana Kuningan mana? Kuningannya Jalaksana. Oh, Jalaksana mah dekat sama apa sih gunung Kelapa Gunung ya? Ya, juga Kelapa Gunung dulu baru Jalaksana ya? Jalaksana dulu baru Kelapa Gunung kalau dari Iya. daerah Cirebon. Dari Cirebon ya. Iya. Alhamdulillah. Kemarin dulu tuh aku nyari obat apa ya? Nyari vitamin B1 kalau nggak salah ya, B1. Kalau B1 dengan nggak ada sih, ini adanya B kompleks doang. Biasanya kalau B kompleks itu apa di sini? Belum sih, belum diresepin. Soalnya kan waktu itu kan pas baru masuk saya di klinik HK1 dulu. Kalau di klinik HK1 itu resepan kayak kalau santri sakit itu biasanya misalkan paracetamol dengan vitamin B ya tergantung keluhannya gitu, misalkan pegel-pegel atau apa gitu. Kadang Kafiflex juga, makanya saya minta. Soalnya waktu itu ibu sempat bu dokter ngeresepin vitamin. Nah, kalau saat itu Ada. di sini tuh nggak ada vitamin, masih belum nggak ada. Iya. Kalau sana lengkap kali ya? Iya, cukup lengkap vitaminnya gitu. Jadi kayaknya perlu ada mungkin Pak gitu. Jadi saya minta pengadaan untuk vitaminnya. Iya, kalau vitamin yang Kafiflex, terus kalau ini ada Akafit juga, sama vitamin C-nya Zersfit itu sih. Tapi B kompleksnya belum ada resep yang keluar. Mungkin keluhannya kayak ya cukup aja mungkin pakai yang multivitamin Kafiflex. Mungkin nanti ibu kalau itu tanya-tanya lah. Biarpun kalau masalah obat pasti kan
masih lebih Enggak, Bu. jangan- Ini justru Gak apa-apa, ibu. jangan sungkan ya. Iya, Kalau justru misalnya ibu kan yang diskusi lebih gitu, diskusi. berpengalaman gitu. Saya kan baru berkecimpung di dunia profesional gitu. Kalau misalkan ya belajar ya kadang ya belajar hanya sebatas lewat yang benar-benar menempelnya kayak nggak banyak juga Itu gitu, juga masih kan, harus kalau baca kan lagi. Cuma tinggal apa pas ada kasus, yang kebanyakan kalau nggak banyak kasus kan kadang-kadang kita bisa lupa ya. Iya. Tapi kalau misalnya banyak kasus jadi ingat Iya. gitu ya. Sama aja sih, ibu juga gara-gara ada kasus jadi kita tambah pintar. Kalau nggak ada kasus kan lama-lama mengendap ya. Iya. Kayak ibu juga kan udah cukup lama mengendap juga karena udah lama nggak praktek dari tahun berapa. Sebenarnya ibu tuh nggak langsung praktek juga dulu tuh. Jadi ikut Pak Dokter karena ibu seorang istri, jadi Pak Dokter praktek di mana ibu ikut. Paling praktek di rumah aja. Kalau di rumah kan nggak begitu banyak pengalaman. Iya. Kalau di klinik atau rumah sakit pasti pengalamannya akan lebih banyak ya, sehingga skillnya juga lebih gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, pas itu terus habis itu ibu kan menjalankan bisnis lain, jadi nggak menjalankan profesi juga. Setelah ya walaupun ada kaitannya, kayak ibu kan mau bisnisnya perlebahan. Jadi ada waktu itu juga memang kenapa sih kok tertarik dengan dunia perlebahan saat itu, karena kebetulan juga ada kaitannya dengan kedokteran. Jadi ceritanya ibu di hutan, dulu kan pernah di hutan di Parenggiat. Iya gitu. Gak apa cerita ya? Enggak apa-apa itu. Biar lebih deket, Iya. supaya nggak canggung gitu. Iya. Itu jadi akhirnya ketemu dengan dunia perlebahan karena tertarik. Ada beberapa kasus yang ibu tuh melihat kayak ada penyakit TB paru. Penyakit TB paru itu kan kita tahu ya pengobatannya cukup lama. Iya. Nah kan kasihan kadang-kadang pasien tuh kadang-kadang kayak kayak putus asa gitu tuh. Iya. Kan dengan terapi Karena yang panjang. Kepatuhannya juga kurang tinggi, Iya. jadinya Karena kan makin panjang. Berhadapannya kebanyakan dengan anak-anak kan. Iya betul. Kebanyakan anak-anak. Kalau yang orang dewasa mungkin bisa patuh. Iya. Nah kalau anak-anak itu yang paling susah, obatnya juga efek sampingnya dan sebagainya. Karena kalau bikin puyeng tuh ibu tuh suka pikir aduh kasihan banget gitu ya. Banyak Obat banget. kimia, mana ibunya suka mengeluh, anaknya juga jadi kurus gitu kan. Makanya susah dok, kata gitu sering gitu Iya. kan. Biasanya kalau yang susah dulu dikasih vitamin apa tuh, vitamin B kompleks ya dulu, apa ya, B6 ya kalau nggak salah ya. Kalau yang makannya susah kan ya, Iya. seringnya kasih B6 ya. Iya. Nah terus suatu ketika ada perawat yang nawarin pakai honey di pollen. Jadi pollen dari serbuk sari di kaki lebah. Ya memang kalau kita kan pengobatan pasti mengacunya ke dunia barat ya. Kita kan nggak mengacu ke Al-Quran. Sebenarnya di Al-Quran kan ada madu yang bisa mengobati segala macam penyakit kan bilangnya gitu. Tapi kenyataannya kan memang banyak madu mungkin produk yang kualitasnya kurang sehingga pada saat dimakan itu tidak ada ngepek. Iya, apalagi zamannya dicampur dengan gula. Nah, jadi akhirnya masyarakat kurang percaya, kurang yakin. Nah, kebetulan ini yang diambil produknya dari New Zealand. Ya, jadi ternyata produk itu dari sisi pollen. Saya juga tadinya nggak kenal madu ya madu cair, nggak tahu yang namanya ada yang tablet dari serbuk sari, ada yang dari kelenjarnya, ada yang dari liur. Nah, jadi banyak manfaatnya deh. Pas itu saya coba yang vitaminnya, katanya tuh pollen mengandung nutrisi terbaik di dunia. Katanya nomor 2, nomor 1-nya adalah air susu ibu kan. Nah itu 200 jenis nutrisi. Katanya salah satunya makan anak jadi kenceng. Maka saya coba tuh, saya tawarkan ke pasien. Pasiennya mau, nggak taunya memang anaknya berat badannya jadi nambah, makannya jadi kenceng. Akhirnya flagnya juga pas di foto hasilnya bagus. Ya udah, akhirnya jalan ada kanker, ada penyakit kayak yang susah-susah seperti cuci darah, cuci darah juga kanker payudara, leukemia. Hasilnya tuh menunjukkan
hasilnya signifikan bagus gitu. Iya. Jadi prognosisnya jadi bagus, bahkan kualitas hidup lah, minimal paling nggak kualitas hidupnya jadi bagus ya. Akhirnya kan kebablasan tuh, kebablasan saya ya, Jadi ikut fokus. iya, ikut suka gitu. Jadi Akhirnya nikmati. ngusapin. Kok semakin lama semakin banyak yang cocok itu, sampai akhirnya ibu terjun nih. Cuman akhirnya jadi tidak mendalami, maksudnya tidak nerusin praktek di hutan itu kan PTT. Tadinya mau ke spesialis, akhirnya tergoda ini kan. Terus aja ngobati pakai ini. Ya sampai sekarang. Nah, cuman sempat saya akhirnya praktek juga tahun 2014 sampai 2019 di Muhammadiyah. Terus 2019 sebelum corona, kebetulan corona saya udah berhenti. Jadi corona nggak benar-benar di rumah lah. Sampai sekarang kemarin Haji Mustafa bilang untuk praktik di sini ya sudah. Jadi ya kebetulan juga saya suka dengan yang namanya nggak terlalu ribut, nggak terlalu rame. Mungkin karena sudah lewat fasenya ya. Jadi pengen istirahat tenang gitu ya, nggak pengen yang rame. Nggak pengen yang hektik, jam terbangnya terlalu tinggi ya. Sudah nyaman saja lagi gitu. Tapi ya anak muda zaman sekarang juga kayak gitu Gitu sih. ya, iya ya. Memang ada yang sebagian pengennya mau yang jamurnya sibuk. Tapi saya juga salah satu yang kayak nggak apa-apa sibuk tapi nggak sewajarnya gitu. Jangan sampai kayak apa ya, sibuk banget sampai harus berkumpul-kumpul. Iya, waktu liburnya dipakai kerja lah. Betul. Kayaknya, nah itu yang saat ini ya udahlah kayaknya asik juga di sini. Saya suka ketenangan, nggak suka kayak ada terlalu banyak. Dulu kan di klinik sebelumnya tuh ya, mungkin karena terlalu banyak karyawan dan juga banyak yang diurus, kita juga disuruh dokter Hamzah jadi kepalanya juga. Jadi banyak intrik, banyak hal-hal yang gesekan-gesekan, dan saya udah nggak pengen kayak gitu. Masalahnya justru datangnya dari sosialnya ya Bu. Iya. Kalau udah naik jabatan gitu. Iya gitu. Terus juga karena tidak berhubungan dengan banyak pasien, banyak orang, banyak di Muhammadiyah itu. Iya di Muhammadiyah. Ya pastilah namanya kita ketemu banyak orang kan. Mungkin kalau sedikit ya pasti masalahnya sedikit. Iya. Kan semakin banyak orang semakin macam-macam. Mungkin nggak lurus-lurus aja hanya sekedar pekerjaan, tapi juga sosialisasi juga ya. Iya. Gitu. Ya intinya sih sebenarnya saya suka kesunyian ya. Sama nggak? Sama sih, saya juga sebenarnya kan setelah lulus 2024 itu nganggur dulu setahun. Iya. Nah, karena nganggur ya udah saya jadi anak rumahan aja sih. Bener-bener rumahan. Ya asik gitu menemani di dia rumah ya. Iya, soalnya di rumah juga banyak kerjaan sih. Soalnya kan sebenarnya saya bersaudaranya banyak, berdelapan. Cuman kakak-kakak udah pada berkeluarga sebagian, ada yang kerja di luar kota, adik-adik kuliah di luar kota. Jadi kebetulan karena saya waktu itu belum dapat kerjaan, berarti kan saya anak sendiri di rumah. Paling kecil ya? Enggak, saya kelima. Ada 3 lagi. Iya. Jadi ya mau nggak mau saya bantuin orang tua untuk beres-beres rumah. Jadi kok soalnya saya juga sama di rumah tuh asik, suka masak. Iya, saya bikin kue gitu kan. Memang suka rumahan gitu. Iya. Kalau misalkan ya di rumah udah dapat kebahagiaan, kenapa main dulu ya? Intinya kan hidup itu kan pasti kan kita bahagia ya. Iya. Kalau kita nggak bahagia, biarpun ya kalau kita mengejar dunia kan nggak habis-habis. Iya betul. Terlalu banyak hal-hal yang perlu dikejar kalau dunia, terus kita ikutin, nggak kenyang-kenyang. Ya inilah gitu. Alhamdulillah mungkin Allah mengabulkan ya. Kalau harus artinya menyalurkan profesi, tapi tetap bisa menikmati hidup dengan ketenangan. Betul. Gitu ya deh. Berarti dia itu Nabila berarti mungkin sekarang 25, tapi tahun ini 26.
Kelahiran 2000 soalnya. Masih separuh daripada umur saya. Masih ilmunya juga masih sedikit, Bu. Ya apa-apa, ilmu itu kan terus selalu akan banyak. Kan ilmu yang harus kita ini, kita terus belajar. Sama ibu juga. Sampai detik ini juga masih suka belajar. Ya memang kalau dunia kita kan harus belajar, karena kan terus ada Belajarnya seumur hidup. Seumur hidup. Itu juga yang selalu ditekankan di dunia kedokteran saya kan. Dokter tuh gak akan pernah berhenti belajar. Gak cukup waktu untuk belajar kemarin buku sebelum itu. Kita gak akan bisa. Iya, kalau dokter upgrade terus ya farmasi mau nggak mau ya harus mengikuti. Iya. Senang sekali Nabila bisa kenalan nih. Mudah-mudahan kita bisa terus terjalin kekompakan silaturahmi dan selalu saling ya mungkin saya nanti butuh obat apa, mungkin Nabila bisa diskusi lah kita. Nggak ada istilah senior lah. Kita sama-sama belajar. Ibu juga masih, apalagi masalah obat itu kan ibu juga berapa semester sih paling hanya enggak kan terlalu masih TK lah. Cuman karena di jalan aja butuh ini akhirnya ya itu aja. Kalau kita nggak selalu belajar, selalu udah merasa cukup ya salah. Pasti harus selalu belajar. Begitu. Nabila terima kasih. Mudah-mudahan kita kayak resmi banget gitu ya. Aslinya saya tuh juga orangnya sebenarnya suka ngelawak gitu ya. Cuman juga suka kesunyian dan kedamaian. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa suka ngobrol-ngobrol lah. Kalau di sini saya cuma 2 hari. Hanya hari ini sama besok. Sampai jam 11. Nabila kalau ke Cirebon main-main lah. Saya jarang ke Cirebon. Jarang ke Cirebon. Iya. Sekarang kegiatannya paling kesini kayaknya di juga rumah. ini apa gadis pingitan ya, suka belajar di rumah. Oh enggak juga. Enggak juga. Iya, Tapi iya. kalau lihat dari performnya, kayaknya Nabila tuh sebenarnya banyak temennya. Maksudnya ceria orangnya, ceria. Iya. Terus suka gaul ya. Iya. Nah, Waktu kuliah sih, tapi kan sekarang karena kuliahnya di Bandung gitu, teman-temannya juga banyaknya orang luar kan. Iya. Jadi ya paling jadi sekarang akhirnya hanya lewat telepon chat, aja. lewat sosmed gitu doang sih. Soalnya ya tadi saya juga kayak kadang ada teman SMA ngajakin main, tapi senangnya di rumah mager. gitu. Kayak misalkan udah semangat tapi pas hari H kok kayak nggak mau pergi sih. Enak di rumah sekarang ya. Iya. Soalnya segala-gala ada sih. Mau lihat ini ada, Iya. ini ada. Mau praktek makanan apa, nggak usah sekolah lagi ya. Iya, terus ya saya juga suka nonton gitu, jadi ya emang enaknya. Nggak, cuman herannya kalau aku melihat dari coba aku tanya ya, Nabila suka jalan-jalan nggak? Suka. Suka ya? Iya. Suka traveling? Suka. Suka ya. Oh, suka. Nggak suka, sebenarnya Nabila nggak suka kesendirian sebenarnya ya. Suka keramaian enggak? Suka keramaian, tapi sebenarnya kalau misalkan terlalu Ramai juga lama enggak? atau terlalu ramai itu energinya cepat habis. Oh gitu. Iya, justru Oh. kayak misalkan pagi sampai siang saya ketemu teman, pasti sorenya Harus kayak- ngecas, iya, harus istirahat. saya ngurung di kamar Oh. gitu. Berarti Makanya ada saya- 2 kepribadian yang ini ya. Iya. Ya. Jadi kayak saya extrovert enggak, introvert banget juga Iya, enggak. iya, Kayak iya. saya suka jalan-jalan, suka ketemu teman, tapi ya setelah itu saya harus charge energi. Iya, berarti hampir sama dengan saya juga. Saya senang bertemu, tapi kalau itu butuh ngecas gitu ya. Iya, betul. Berarti hampir sama. Cuman aku melihat kayaknya komposisinya kalau Nabila kelihatannya mungkin 60%-nya extrovert ya. Bisa Atau sih kalau introvert. sama temen iya. Ya yang udah deket aja kali ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa berteman lebih dekat, bisa silaturahmi selanjutnya. Jangan lupa kalau ke Cirebon main barangkali ya. Oke, terima kasih Nabila. Iya Ibu. Dapat tanggalan Bu juga udah dari kemarin sudah dapat. Ini semakin lengkap kayaknya. Iya. Sip.
Oke. Coba nanti Ibu belajar satu-satu lah. Ini kalau ada brosur-brosur ini biasanya suka ada kertas-kertasnya tuh ada ya. Ini ada. Kasihkan Ibu deh biar Ibu bisa belajar gitu. Apa yang ada di Saya sini nanti aja. Ya. pilihin aja dulu deh Bu. Ya, oke, Iya. sip. Iya. Pakai satu-satu ya. Iya. Terima kasih. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Mangga. Silakan. Tadi namanya siapa ya? Namanya siapa tuh? Habib. Hafif. Habib. Oh Habib. Usia kelas berapa? 8F. Sini. Kenapa deh? Yang sakit adanya? Ya. Kenapa deh? Kepalanya sering sakit kepalanya juga. Kepala sering sakit. Sering sakit. Pusing kan? Pusing. Sudah berapa lama hari? Berapa hari maksudnya? Pusingnya. Pusing, kalau pusing udah lama dari tahun kemarin gitu loh pusingnya itu. Lama sekali. Udah Iya, setahun. sering pusing gitu loh kan seminggu pasti ada pusingnya gitu loh. Oh. Sakit kita Iya. udah sering jadi sembuh ntar pusing lagi gitu. Biasanya sembuhnya dikasih apa? Hah? Biasanya kalau sembuh dikasih apa? Minum obat juga nggak ini. Nggak sembuh juga. Nggak sembuh juga ternyata. Oh. Kadang sampai 3 hari nggak sembuh gitu loh. Dikasih obat juga. Obat apa biasanya dikasih? Kemarin obat apa? Hah? Dari paracetamol, Bukan lah sama ibuprofen. ibuprofen sama apa dulu beli di apotek lupa dari klinik kan nggak ada suruh beli. Ibuprofen biasanya sehari dikasih berapa kali? 3 kali. 3 kali, tapi belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Ya ada perubahan cuman minggu depannya itu Oh, ada sembuh tapi nanti ada kambuh lagi gitu. Oh, iya. Terakhir itu kemarin dikasih obat apa Rek, kemarin? Tensinya rendah 76 per Hah? 59. Apa itu yang bikin ini? Bisa Pak. Oh. Kalau tensinya rendah, ya jangan pakai ibuprofen, kasihan. Asam lambungnya kasih. Saya kan nggak tahu kalau kesini kan nggak pernah dicek itunya. Oh iya.
Seharusnya berapa kalau umur segini? 90 100 aman. 110 aman. Ini berarti Kurang. kurang. Makannya gimana makan? Kurang sayur kah? Suka makan sayur nggak? Ya kalau saya mah kurang. Oh, makannya apa? Biasanya hari-hari? Seblak? Sambel. Oh sambal. Ah, Ya sambel ya wedang ya telur gitu. betul, iya. Kemarin apa tuh kemarin? Rasa sama lah, bukan rasa sama kemarin tuh yang gede kan ada dua kemarin. Bulat. Nah, yang bulat yang ini. Putih itu ibu bro. Ibu keren kan? Kan ada yang kecil berat 200 mili. Iya sama yang 400. 400. Coba coba dengan yang alami dulu ya. Bisa minum apa namanya, kayak mungkin air kacang hijau, bubur kacang hijau nggak ada, maksudnya dikasih air madu, minumnya yang cukup, mungkin kurang minumnya deh. Ya mungkin kalau ya. minum mungkin bisa jadi kurang gitu. Ya minumnya yang paling enggak ya 7-8 gelas lah sehari ya. Terus ya ada, kalau di sini ada obat tambah darah nggak? Tambah darah Tambah darah lagi kosong. lagi kosong ya, beli di luar aja ya. Bisa. Gitu ya. Apa obatnya kalau ini? Misalnya kayak bangsanya apa sih itu tuh, tonikum Sakatonik. bayar atau sakatonik kayak Oh, gitu, gitu, yang cair ya? ya coba, atau dari sayur-sayurannya, ikan. Kalau ikan mah doyan, sayurnya yang kurang. Coba makannya enak-enak. Sebenarnya kalau hipertensi ini makanannya yang enak-enak ya, Malah. daging kambing, daging sate gitu. Dibandingkan yang darah tinggi gitu. Ya kalau dagingnya malah nggak enak, kalau ini enak, makanannya enak-enak ya deh ya. Kita makan sate-satean Jadi kan apa yang dikeluarkan di sini, yang dikeluarkan. Oh iya. Sama Terus minum air putihnya tuh ini jelas deh ya. Airnya lah, pakai air madu lah, atau air kacang hijau, air bubur, air apa kolak gitu ya. Tuh. Tapi ya tetap dikasih kayak mungkin Bufabion atau apa. Biasanya kalau dulu suka ada tonikum bayar gitu ya. Jadi kita ada Bufabion coba. Itu ya dek ya. Hati, makan hati ayam kah, hati sapi, hati kambing, hati ikan, ya. Oh, sayur, makan ya, sayur dimakan ya. Ya udah ibu Pak nanti beli aja ya. makan daging. Yang pusing pindah ke bapaknya. berapa tadi instansi? 7 berapa tadi? 76 atau 79? Berarti bisa faktor jadi kurang ini ya? Kurang tidur bisa 97. Kurang tidur juga bisa. 97 per 65. Kurang tidur juga bisa menyebabkan tidurnya terlalu sering larut malam. Kalau ini tidur jam 9, udah saya suruh tidur paling malam ya jam setengah 10. Kalau ini cukup nggak tensinya? Kurang. Olahraga, lari-lari. Gitu. Makan pokoknya intinya makanan ya, makanan, minumannya, sayur-sayurannya. Tadi makannya apa tadi yang enak-enak ya. Terus tidurnya jangan kemalaman ya. Pokoknya tidur cukup, makan cukup, minumnya juga cukup ya. Madu lah, tambahin madu gitu ya. Sebenarnya saya ada sih pollen tapi nggak bawa saya. Dari serbuk sari di kaki lebah. Itu cepat ningkatin serbuk sari di kaki lebah. Boleh Bu kalau ini besok kalau kesini Besok, bisa ya, dibawain bisa. nggak apa? Jadi sehari cukup satu aja, sehari satu. Kalau Itu cair apa? tablet, Tablet itu ya? dari serbuk sari alami, dari serbuk sari di kaki lebah. Ya nggak apa-apa. Ada tulisnya 200 jenis. Ya kalau yang tekanan darah lainnya seperti itu, naikin lebih alami lebih. Tapi yang penting mah itu tadi ya, makan. Iya, kalau bisa dengan cara alami dulu aja, jangan. Ya tetap aja nanti pusing lagi kalau tekanannya rendah. Iya, dikasih makanya kan. tekanan sakit. Terus kan Iya. kalau nggak sampai nggak kuat bangun aja minta obatnya gitu. Tapi kalau masih ini mah paling saya kasih madu, minum yang penting kan minum. Iya, utamakan itunya susu ya, susu, madu,
Ya. Kalau susu yang Bebas lah, susu, Oh, gitu. ya, mau susu langsung dari sapinya minta izin dulu sama sapi atau karena kan kita minum susu kadang udah nggak ini karena kan katanya bikin tinggi. malah lebih baik susu langsung daripada susu-susu yang udah tambahan gulanya Iya, banyak, ini gitu kan kalau minum susu tuh ya kadang udah nggak berkurang, tadinya kan minum susu terus jadi badan pertumbuhannya itu terlalu tinggi jadi Oh ini tingginya terlalu enggak? katanya gitu loh. Kenapa takut tinggi? Orang Takut tinggi, suka katanya. yang harusnya tinggi bagus. Anak-anak sekarang tuh 180 lah ya. Kan kalau cowok kan tinggi ganteng pak. Lah tapi kan nggak mungkin minder kan nanti kan itu Loh. Mungkin Justru tingginya udah tinggi, masih sekolahnya masih SMP gitu. Oh mungkin gitu. makanya sih. Oh jauh enggak lah. Dek, nanti kamu nyesel kalau nggak tinggi loh malahan. Lo bagus. Oh, Di luar negeri itu 170 ceweknya aja, laki-lakinya bisa 185, 190. Malah jadi foto Jadi model mah kalau apa tinggi. nggak direm susunya mah udah susu terus malah Kan susu bukan hanya untuk tinggi aja kan, untuk berpikir, Nah, iya. belajar, untuk tenaga, kan nutrisi maksudnya pelengkap aja ya. Kadang-kadang susu, kadang-kadang pilihannya lain-lain gitu. Yang air putih aja sih, ya air putih banyakin. Ya intinya kalau kekurangan cairan, biar dicatat ntar kalau kekurangan cairan ke otak, otomatis otak kan butuh Saya minta nutrisi, kertas. oksigen, otomatis pusing biar nggak dicatat mungkin. dokternya. Kalau kita kekurangan nutrisi kan otak kan butuh nutrisi. Nah nutrisinya dibawa oleh air. Kan darah kan terdiri dari air. Nah kalau airnya kurang gimana mau ngangkut nutrisi ke otak? Ya kan? Nah kalau nggak ada yang ngangkut karena airnya kurang, ya akibatnya pusing lah. Apalagi Ya itu pusing, makanya kan gitu. saya sering minta apa? Ya. Punten berita. Bukan ini kan Oh gitu ya. Boleh. kalau enggak itu tuh urusan agak ini. Ya makan enak, Nah, makan ini apa aja gitu. yang enak-enak lah pokoknya. Daging ya, hati ya, Madu bisa, asli sama madu. madu murni beda loh. Ya, Madu palsu ya? madu, Kalau madu murni itu Susu. sehat dibawa pulang. Madu asli dibawa pulang ribut makan. Ngamuk ya? Berarti madu palsu itu. ya kan? Udah Bu ini ya. Ya macam-macam nih banyak sekali nanti bapak lihat di itu di apa? Udah ke ini Sayang ke gitu. Banyak ya. apa? Nutrisi macam-macam. Ke sekolah. Ntar bilang lagi konsultasi ke dokter gitu ya kalau ini ya. Ya, oke. Ini tadi Oh ya airnya. Ya, soalnya airnya. kalau dibilang saya ibunya dia kurang ini Bu. Tapi kalau dibilangin ke orang lain itu baru bener. Oh ya telur. Ya. Makanya kan kalau saya tempe. kalau suruh saya catetin itu kan nih dari dokter itu ntar nurut. Ayam, sayuran. Ya sayur-sayuran ya belum tak saya tulis sayur. Ayam macam-macam sayur tuh ya sawi apa. Padahal di rumah tuh ya pokoknya suruh minum gitu. Tapi kan ya, Iya, kalau iya. nggak ada yang ngasih tahu, kalau dari keluarga itu kurang ini. Tapi kalau nih dari dokter Iya. nih, saya tinggal gitu nih. Kita makan sih kalau saya kalau dikit-dikit pusing obat-obat dia nggak bisa, maksudnya bukan solusi gitu. Kalau tetap aja akan pusing lagi kalau aliran darahnya kurang karena darah itu kan komposisinya paling banyak dari air. Ya kalau kurang airnya bagaimana bisa ngangkut oksigen ke otak? Nah kalau oksigennya nggak ada, ya kan pusing pasti. Ya, saya perkirakan tuh emang pernah minum. Ini aku. Tapi ya Tapi tadi jadi jangan lupa juga istirahatnya, ya kan? Ya, Malamnya terutama malam. kalau malam insya Allah kan terkendali ya. Hmm. Itu kan di rumah jadi enggak di Ini kantor. sekolahnya di luar. Enggak di sini. Oh, di sini. di pesantren. Jadi tiap kalau tidur kan di rumah gitu. Oh jadi Jadi kan rumahnya di belakang gini. berarti kan masih bisa terkontrol sama ibunya. Iya, Kalau di rumah, makanya. diingatkan aja, gitu. Siapin makanannya. Kalau gue yang penting mah udah ada ini dari resep dari dokter itu salah gitu loh. Tapi Hmm. kalau dari seolah lu nggak percaya gitu loh. Iya, Ini betul. Iya, iya. Ya, Kalian dari mana? saudara sih. Asli mana? Saya. Mm-mm. Kelihatannya dari mana saya? Dari Jawa enggak Oh, gitu. Jawa, iya. Jawa Saya dari sekolah dari Meranggen Demak. Oh, Demak. Bapak, oh dari sana? Saya dari Gunung Kidul. Oh, jangan-jangan masih saudara sama saya, Pak. Iya, satu bronjot ya. Gunung Kidul ya. Gunung Kidul. Demaknya di Demak kota ada ini. Di Perbatasan Meranggen. Meranggen. Bubuk. Mau Bubuk. yang mau ke arah Purwodadi.
Oh, yang Tapi saya itu dari ibu, kalau dari bapak nelayan sini Gebang, Losari. Bapak. Losari kalau ini. Ya. Berarti Bu yang sebelum apa? Kalau dari situ sebelum masuk Kota Demak yang belok kanan. Yang jalan baru. Saya lewatnya bukan ke arah Demaknya, jadi Ya? sebenarnya masuknya gini dari Simpang 5 tuh, Hmm. nah jurusannya jurusan Pedurungan, ya Pedurungan ya. Pedurungan. Nah terus lurus aja, nah itu nanti sebelum arah Purwodadi aja, Oh, bukan Purwodadi. arah ke Demaknya malah justru, Oh, bukan enggak. arah Arah yang Demaknya Kaligawe bukan. Demak sana. Oh, enggak. bukan gitu. Saya lewatnya dari jurusan ke Purwodadi itu, yang Pedurungan dulu. Oh, berarti ntar kalau ini mah bisa jalur ke Genuk itu ya. Oh ya kalau Genuk itu Genuk ya? Demak, saya Demak. enggak, lewatnya enggak sana. Oh, berarti lewat Saya sebelah lewatnya, hidupnya ya? lewatnya Iya. sebelah. Oh Pedurungan mah ya itu ya, yang mau ke Demak ya Pedurungan ya. Kalau sini Genuk. Genuk, Genuk. Genuk, ya Genuk, ya Genuk. Iya, iya. Genuk. Kalau Gunung Kidul daerah mana ya? Dari Kidul di Jogja. Oh iya Jogja. Jogja. Jogja beda lagi sama Iya. Tapi bahasanya sama satu itu ya. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Ya, Oke, utamakan dulu itu dulu. Iya, ya. Apalagi kalau masa tumbuh kembang kan sayang kalau dikit-dikit obat kan bukan Iya, virus ya. saya Ya itu- memang pusing ya obat untuk menahan pusingnya, tapi bukan ke sumbernya, pantesan aja dia Iya, makanya kan kalau besoknya pusing lagi. Kalau tekanannya selalu begini turun-turun terus ya otomatis Iya. pusing. saya itu bukan anti obat Bu, tapi saya mau ngurangin obat. Saya itu udah ini makanya kalau kesini paling ngecek apa yang sakit, kasih obat udah taruh di rumah. Kan Iya, sembuh saya iya. kembali gini. Ya nanti coba besok deh, nanti mudah-mudahan saya datangnya jam 9-an lah. Obatnya itu, tapi satu tablet itu kenanya itu bisa 2.000-3.000-an, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ada Ya 5 tablet mungkin sekitar berapa? 3.000 mungkin, mudah-mudahan sih nggak naik ya sekitar itu. enggak apa-apa. Tapi cepet itu. Ya enggak apa-apa kalau ini. Lagian juga aman, tidak Mhm. ada bahan pengawet. Kan tinggal di mana kalau itu? Halo? Ibu tinggal di mana? Saya di Kesambi. Oh, Cirebon. Cirebon. Oh, Saya Cirebon. sih tinggalnya di situ sekarang. Kesambi itu yang LP. Ya, yang dekatnya Gunung Jati. Ini rumah sakit tentara. Mhm. Ini ada makam Jabang Bayi. Oh, Nah, itu masjid. Belok. Disitulah. di belok belakang. kanan atau belok kiri dari sini? Belok. Dari sini belok kiri. Oh, belok kiri. Datang depan makam Jabang Bayi kan. Mhm. Nah, ini ada masjid besar, masjid hijau. Oh, samping itu yang Ya, samping sebelum. dokter mobil ya. Betul. Bengkel. Oh iya, ada Bengkel. mobil. Sebelah sebelumnya. Sebelahnya ya. Iya, iya, iya. Gitu. Oh, Bapak sering ke sana. Ya, kalau Ya Cirebon. bisa kalau mau ke sana belinya di sana bisa langsung. Ya, kalau besok ibu kesini Iya, kan pulang kesini. sekalian. Iya, bangga. Gini. Ya itu bagus itu, bukan hanya nutrisi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas darah, tapi juga untuk otak supaya cerdas, dia tahan Berarti tubuh. untuk dewasa Nutrisi. sakit nih. Dewasa, anak muda penting sekali untuk orang-orang dewasa juga. Kalau banyak kerja capek, sering capek, itu juga nutrisi. Jadi sifatnya memberikan nutrisi ke tubuh kita. Kita sehari-hari kan kurang vitamin A, B, C, D, E, enzim, koenzim, mineral, rutin, protein, itu semua udah komplit, apalagi anak sekolah. Kayaknya sangat penting, sangat dibutuhkan untuk mikir, untuk segala macam yang urusannya dengan otak dan tenaga, juga darah kualitasnya. Ya mudah-mudahan nanti. Iya. Mudah-mudahan ya ini aja dulu tangannya, mudah-mudahan ini juga udah mulai membaik. Tapi itu kalau dikasih itu pun lebih bagus untuk pencegahan, karena ini kan katanya 1 tahun sampai waduh lama amat. Banyak tuh semenjak ini udah pernah datang kelas kali nih Bang. Oh iya. Jadi sering Oh Sering iya, mungkin juga sakit. otomatis kan banyak pelajaran yang harus dipikirin. Tapi kan waktu kelas 7-nya itu nggak ada masalah. Ya pokoknya semenjak kelas itu naik mungkin ya itu tadi kurang, ya sambil dipantau lah. terus Kalau- juga kurang olahraga. Nah, kalau dulu tuh masih aktif, Iya. enggak. Iya. Nah terus kan ibu. Iya, sami-sami. Iya. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang jaga siapa besok? Pagi. Oh ya. Kan bulan ini ya. Kan ini itu kalau saya lupa ambil air. Saya coba.
Mas, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Kira-kira Allah tuh masih rezeki nanti ke depan gitu. Iya sih masalah waktunya masalah. Nah, kuat-kuatan aja. Kalau memang itu rezeki kamu, dia pasti datang. Kalau memang tidak, ya mau kapan pun, mau cara gimana pun, memang tidak. Ya kan? Nah, kamu tenang, pelajari IIE itu, pelajari semua. Tidak, kalau aku sih sudah tahu tidak mungkin bank itu melelang dengan sekehendak sendiri tanpa tanda tangan kamu. Nggak mungkin. Berarti tuh bunganya tuh biar aku tanda tangan ya. Iya, kalau jalan kalau kamu sudah tanda tangan mampu sudah apa yang ditanda tangan ini nggak tahu di situ. Dan kamu kan boleh menolak, betul boleh kan? Masa dipaksa? Kamu tidak tanda tangan terus kriminal, nggak ada. Berarti nggak wajib ya masalah Mary tanda tangan ya? Enggak, ya kalau masalah wajib ya wajib lah bagi dirinya kan dia kan pasti datang lagi. Kamu tuh jangan khawatir di rumahku tuh datang terus orangnya. 2 orang, 3 orang datang lagi. Aku nggak mau tanda tangan. Ya, keulur ada uang apa dari adik kumpul ulur bayar lagi. Ulur aja. Bayar sebulan. Mana sini tanda tangan, bayar sebulan. Ditransfer lah, maksud bukan tanda tangan sih ditransfer. Kemarin ini dong. Enggak, Popi, jangan. Aku nggak bisa. Jangan terlalu banyak bermanis-manis kata, nanti takutnya nggak enak, bisa sakit hati orang. Karena kita nggak akan ngasih, karena nggak mungkin juga dia naik sampai 10 juta, nggak mungkin. Mau menyamakan dengan penawaran orang yang terbawa aja, dia kan orang lain nawar 25 juta, nggak mau, oke, paling turun-turunnya katakan paling jelek 20 juta atau 15 juta lah paling jelek. Lah dia dari 5 juta naik 15 juta aja nggak mungkin. Jadi lebih baik nggak usah berpanjang kata, bermanis-manis, khawatir nanti mengecewakan dia, ya udah jelas pasti kecewa karena penawarannya terlalu jauh. Janjinya gitu. Tanggal 24 itu. Dikasih tulis janjinya Habib, jadi kalau ada kata-kata janjinya, jadi kan lebih apa sih? Buah ranting punya kita tuh. Yang di mana? Ranting di pohon kita yang ditebang-tebang. Siapa yang buang? Siapa namanya, potong sampah ini kan sudah 2 kali. Ambil belum diambil. Terus saya ngomong ke PRT, ke Farhan tuh. Farhan itu tukang sampahnya diambilin. Dia
parkiran timur biasanya ada cek berapa saya bilang. Dia mau ngomong. Kok nggak ke kiri dah? Oh kanan ya? Iya ya kanan. Dulu pernah kita ke kiri sayang. Salah Cuma ya? tahu ke mana aja gitu. Tembus mana itu juga tuh. Apa nanti titipin dengan tukang sampahnya gimana? Titipin deh, apa titipin? Langsung ke tukang sampahnya aja, Bang. Hmm, Jangan itu. ya tangan ya. Tukang sampahnya. Oke, terima kasih. Kurang tahu. Ya paling-paling ngasih 20. Orang tuh orang baik aja kok. Oh, bagus tempatnya sih. Tapi nggak, oh itu gunungnya kelihatan. Tapi terhalang sutet ya. Gunungnya masih pemandangannya tuh. Karena ini daerah ini kayaknya daerah bukan daerah dekat gunung, masih kelewat jalan lagi. Ini ada pembangunan segala sih. Pas banget nih tahu pepes. Iya sih, nggak terlalu jauh karena nggak biasa aja sih udah nyampe. Biasa. Nggak terbiasa aja. Ya kan? Iya, benar. Kalau kita tuh macet tuh, Iya. masuk sini talun langsung. Palinggihan. Cuma pakai situ ya. Enggak, sini aja. Sini aja cuma sebentar kok. Nggak bisa deh. Tapi ada apa semua lubang tuh? Kan saya bisa Sudah. Bawa duit ya. oke.
Pak, dibungkus ya? Dibakar enggak? Nggak usah, langsung aja. Langsung ya. Iya, kasih. Ayamnya dibakar, nggak usah. Nggak usah. Langsung aja. Ini tahu berapa? Dagingnya berapa? Dagingnya 5, tahu 10. Sudah? Yuk. Tadi udah. Gampang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.